Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pentingnya salat. Bergegas salat dalam setiap musibah. Bergegas salat dalam setiap musibah. Hadis kelima, an Hudzaifa radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabatu amrun fazi'a ila shalah. Dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dari kitab Durrul Mansur. Dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, beliau bergegas mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dari kitab Durrul Mansur. Salat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Mencari penyelesaian dengan salat ketika menghadapi setiap kesulitan berarti mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika rahmat Allah Subhanahu wa taala datang, tidak akan ada lagi kesulitan yang tersisa. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Para sahabat radhiyallahu anhum yang selalu mengikuti setiap langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering melakukannya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bergegas masuk ke masjid dan tidak akan keluar dari masjid sebelum angin reda. Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bergegas mengerjakan salat. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, para nabi alaihissalam setiap kali menghadapi kesulitan akan bergegas melaksanakan salat. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendapatkan kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ia segera turun dari untanya, kemudian salat 2 rakaat, lalu membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Setelah itu ia berkata, aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis sabri was salat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Terdapat kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saat dalam perjalanan ia mendapatkan berita kematian saudaranya yang bernama Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ia segera turun dari untanya dan mengerjakan salat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama dalam tasyahudnya.
Kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanan seraya membaca Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Insyaallah mengenai masalah khusyuk ini akan dijelaskan dalam bab ketiga. Juga disebutkan sebuah kisah lain yang mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mendengar berita wafatnya salah satu azwajun mutahharah, istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia segera salat. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya, ia menjawab, beginilah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tertimpa musibah, hendaklah kita sibuk dengan salat, dan tidak ada musibah yang lebih besar melebihi wafatnya Ummul Mukminin. Abu Dawud. Ketika Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berkata kepada orang-orang di dekatnya, janganlah kalian menangisiku. Jika ruhku keluar, berwudulah dengan sempurna, lalu pergilah ke masjid, salatlah dan beristighfarlah untukku. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Kemudian beringkanlah aku di liang kubur. Suami Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha, yaitu Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu, menderita sakit parah. Suatu ketika ia pingsan sehingga semua orang meyakini ia telah meninggal. Melihat hal itu, Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha segera mendirikan salat. Ketika Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha selesai salat, ternyata Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu siuman kembali. Ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah aku tadi seperti orang yang sudah mati? Apakah aku tadi seperti orang yang sudah mati? Orang-orang menjawab, ya. Ia berkata, dua malaikat telah mendatangiku dan berkata, pergilah menghadap Ahkamul Hakimin, Allah yang Maha Adil. Dialah yang akan memutuskan perkaramu. Ketika kedua malaikat itu hendak membawaku, maka datanglah malaikat yang lain menghampiri dan berkata kepada kedua malaikat tadi, pergilah kalian berdua, tinggalkan dia. Dia ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang sudah tertulis sejak ia berada dalam kandungan ibunya, saat ini anak-anaknya masih memerlukannya. Setelah kajian tersebut, Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu masih hidup selama 1 bulan. Setelah itu ia meninggal dunia. Dari kitab Durrul Mansur. Alhamdulillah hadirin, semoga bermanfaat bagi kita semua. Menjadi wasilah hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita orang-orang yang selalu melaksanakan salat dan seluruh keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.